Baik, terima kasih. Saya terangkan untuk penglihatan mata normal, seseorang itu bisa melihat yang paling kecil itu adalah cahaya. Cahaya itu bisa dilihat kalau dalam keilmuan itu dalam jarak tak terhingga kalau cahaya. Sehingga kalau saya ilustrasikan, misalkan kita ada di bawah gunung, kita misalnya melihat ada rumah di atas, kita bisa melihat itu cahaya. Ya, untuk penglihatan minimal seperti itu. Kemudian kalau dalam pemeriksaan mata, dalam sehari-hari kita ada namanya tajam penglihatan, kemampuan penglihatan seseorang. Yang biasa kalau kita periksa itu pada jarak 6 meter. Dalam jarak 6 meter itu kita coba untuk apakah dia bisa melihat huruf yang terbesar dalam satu tes penglihatan. Ya. Kalau dalam 6 meter itu dia tidak bisa melihat penglihatan, baru kita ada namanya hitung jari. Jadi finger counting. Finger counting itu kita mulai dari 6 meter, 5 meter, 4 meter sampai 1 meter. Dia bisa menghitung jari atau tidak. Kalau tidak bisa menghitung jari, kita adanya lambaian tangan. Itu bisa dilihat kalau orang lambaian tangan itu dalam jarak 1/300 meter. Itu dalam penglihatan mata yang normal, ya. Jadi tidak ada gangguan penglihatan, ada minus atau silindris atau yang lain. Karena kalau mata yang tidak normal itu harus dikoreksi dengan kita coba dengan kacamata. Atau ada gangguan, misalnya ada gangguan saraf mata itu yang tidak bisa dikoreksi pakai kacamata, itu dia tidak bisa melihat. Yang normal seperti ahli, itu. Kami ingin bertanya, itu tadi di siang hari ya? Siang hari. Siang hari artinya bukan siang hari, dengan penerangan yang cukup ya? Ya, syarat untuk kita menguji penglihatan itu adalah, itu tadi, kita ditesnya dasarnya adalah hitam putih dengan penerangan yang cukup. Ada ukurannya berapa desibel, gitu, seperti itu. Kalau penerangannya tidak mencukupi, maka jarak yang normal tadi yang maksimum 6 meter dapat membaca itu berkurang? Berkurang. Karena sampai sejauh mana berkurangnya? Pastinya sih tidak ini ya, karena kita memang ada kemampuan mata kita melihat terang dan gelap, sehingga kalau kita pada masuk ke dalam kondisi yang gelap, kita kan ada namanya adaptasi gelap, kita bisa melihat bayang-bayang, tapi hanya jarak dekat saja. 1 meter, 2 meter masih terlihat, kalau agak remang-remang gitu? Iya, kalau 1-2 meter, kalau remang-remang 2 meter. 2 meter ya? Kurang lebih ya. Itu benda yang sebesar apa ukurannya? Setengah meter, 1 meter, atau sekian puluh senti ada ukuran? Enggak ada ukurannya, tidak ada. Oke. Ahli, kalau mempengaruhi tadi kan katanya, kalau tadi kan dalam keadaan mata normal. Ya. Kalau minus, dia menambah penglihatan jauh atau malah sebaliknya? Ya. Kalau minus itu dia tidak bisa untuk penglihatan yang jauh, dia hanya bisa penglihatan dekat. Oke. Ya, kalau jadi, plus? Kalau plus ada 2, kalau plus orang tua itu dia tidak bisa untuk melihat atau membaca, umumnya pada usia 40 tahun ke atas. Tapi kalau ada yang plus seperti itu, dia biasanya buram untuk penglihatan dekat dan penglihatan jauh. Kalau seorang pemuda di bawah usia 30 tahun, apakah mungkin plus? Plus mungkin, plus yang bukan. Biasanya bawaan atau kondisi bola mata. Jadi kalau mata minus tuh umumnya panjang bola mata lebih dari yang normal. Seperti itu. Oke. Ya. Ahli, kita ingin bertanya, kalau ada seorang manusia, seandainya ya, seseorang ya di dalam pukul 21 sampai 22 malam hari dengan penerangan yang kurang, ya, dia berdiri di outdoor, kira-kira kalau dia melihat orang lewat, motor yang lewat, atau orang yang lagi duduk-duduk dari kejauhan, berapa jauh dia bisa melihat? Ya, baik. Jadi kemarin saya juga mencari apakah untuk kita lihat ada namanya face recognition. Ya, face recognition itu artinya kita melihat seseorang atau mengenali seseorang. Umumnya yang dilihat oleh mata manusia itu adalah dilihat bagaimana matanya,
hidungnya, kemudian bibirnya, itu wajah, face recognition. Ya, dari jurnal-jurnal disebutkan untuk face recognition itu biasanya mata manusia dalam penerangan yang cukup itu bisa melihat pada jarak sekitar 10 sampai 15 meter. Ya. Lebih jauh dari itu, jadi misalnya ada 30, 40, 50, kita mungkin hanya melihat sosok seseorang. Jadi ada bentuk, misalnya ada manusia di sana, tapi tidak bisa mengenali wajah. Karena untuk face recognition itu umumnya kita bisa melihat dalam jarak 10 sampai 15 meter. Tapi kalau lebih dari itu kita hanya melihat ada sosok orang tapi tidak bisa mengenali siapakah itu, karena kalau kita mengenali seseorang kan kita lihat wajah ya, dari yang 3 itu tadi ya, dari jurnal disebutkan kita mengetahui seseorang meskipun kita nggak kenal tapi kita lihat matanya, hidungnya, mulutnya, jadi kita bisa mengambil, itulah face recognition. Jadi dapat ahli simpulkan bahwa dalam keadaan penerangan yang terbatas, seseorang kalau di outdoor melihat entah itu benda bergerak, orang yang lagi duduk dengan orang ya dewasa, itu maksimum 15 meter ya. Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Melihat kalau lebih dari 15 meter apa yang terjadi? Hanya kita melihat sosoknya saja. Jadi misalnya kita lihat seseorang berdiri, oh itu ada orang, tapi kita tidak bisa mengenali atau melihat wajahnya siapa sih, seperti itu gitu ya. Jadi hanya ada orang di sebelah sana, tapi kita nggak tahu. Mungkin tidak. Kalau dalam jarak katakan 50 meter, ya 50 meter apalagi lebih ya. Nah, kalau 50 meter mungkin nggak seseorang bisa melihat aktivitas sekelompok orang dari kejauhan dengan cahaya yang kurang, ya, lihat aktivitasnya sedang apa, melakukan apa, mungkin tidak menurut ahli? Tidak jelas ya, tidak terlihat. Tidak terlihat ya. Maksudnya apa yang dilakukan di situ tidak jelas terlihat. Tidak jelas. Tidak ya? jelas. Apalagi kalau kenyataannya 120 meter bahkan 150 meter ya. Iya. 50 meter saja sudah tidak terlihat ya. Iya, apalagi kalau penerangan kurang. Apalagi kalau penerangan kurang ya. Iya. Jadi tidak mungkin bisa dilihat ya. Apalagi melihat kalau mukanya ada tencoplas gitu. Tencoplas di mukanya dia bisa lihat. Jangan-jangan jerawatnya pun terlihat, mungkin pakai kaca pembesar dia mungkin. Iya, iya. Oh ya itu karena ada keterbatasan penglihatan ya, kita untuk penglihatan yang jelas itu tadi. Ya, paling maksimal 10-15. Jadi tidak mungkin ya terlihat ya, sekali lagi ahli ya. Tidak terlihat. Jelas. Kita mau tanya lagi ahli. Kalau kemampuan mata orang manusia secara sepintas nih, dia lihat tiba-tiba ada yang spontan, katakanlah misalnya lagi nongkrong-nongkrong, terus tiba-tiba 11 orang berdiri bersama-sama, lalu naik motor, lalu mengejar 8 orang dengan 5 motor, jadi totalnya ada sekitar 13 motor lewat, ya, dia rekam dalam sekejap, dia bisa hafal motornya, warna motornya, berboncengan siapa dengan siapa, dia kenalin dia ini, ciri-ciri motornya, warnanya, mungkin apa tidak menurut ahli? Kalau dia dengan kecepatan seperti itu kan kita juga ada namanya kecepatan sakadik ya. Jadi penglihatan yang lihat cepat. Seperti misalnya kalau kita lihat kereta api itu kan kita lihat. Kita mungkin melihat tapi tidak bisa fokus ya. Apa sih objek yang di depan kita, apalagi kalau dia cepat. Seperti itu, jalan cepat gitu. Punya nggak kemampuan merekam dia, daya ingatnya mempengaruhi daya ingat? Seberapa kuat sih daya ingat kalau lihat sepintas itu 13 motor, 19 orang? Kalau daya ingat itu tergantung kemampuan daya ingat intelijensi ya, tergantung daya ingat seseorang. Jadi misalkan kemudian apakah dia ada perhatian atau tidak. Jadi kalau kejadiannya tiba-tiba ya mungkin seperti itu ya, kayak kereta api, atau misalnya ada seseorang yang lewat cepat seperti itu, mungkin kalau dalam jarak tadi misalnya 50 atau 100 mungkin kita ngelihat ada gerombolan lewat seperti itu. Tapi untuk detail misalkan orangnya berapa misalnya gitu, atau motornya seperti apa, warnanya mereknya apa, seperti itu, apalagi dalam keadaan gelap dan cepat, mungkin agak sulit ya untuk dia mencerna atau melihat dengan satu-satu seperti itu. Saya kebayang mungkin dia lagi bawa CCTV kali ya dokter ya, sehingga dia lihat lagi di rumah baru dia identifikasi
satu-satu kelihatannya ya. Iya, kalau cepat seperti itu. Jadi tidak mungkin ya mata merekam seperti CCTV video gitu, direkam, hafal betul dia, nggak mungkin ya. Iya. Karena ada 19 orang nih yang dia lihat, dan itu ada 11 motor ya. Nah, 11 motor, ya itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin kalau satu-satu ya. Jadi kan mungkin yang dilihat adalah ada segerombolan orang dengan naik motor seperti itu lewat. Dia melihat ada segerombolan orang lewat, mungkin dia bisa lihat yang saya bilang tadi. Tapi kalau satu-satu, misalnya oh ini warnanya apa, orangnya bagaimana, karena kan kalau satu gerombolan itu banyak ya. Kita apalagi kalau misalnya kita tidak perhatian, kan kita tidak mungkin mengamati satu-satu seperti itu. Oke.